Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Tata Rita Yati ya, yang membawakan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin ya. Jadi kembali lagi nih di YouTube aku nih. Tapi sebelumnya yang belum kenal aku mau perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Tata Rita Yati. Aku tuh mahasiswi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Aku di Prodi Manajemen. Halo semuanya, Prodi Manajemen. Salam kenal. Nah, aku di sini akan membawakan materi yaitu POAX ya. POAX itu apa sih? Ya, apa sih manfaatnya POAX? Apa tuh semuanya ini? Di sini POAX itu adalah suatu konsep manajemen yang sering digunakan dalam dunia bisnis nih, untuk mengorganisasikan proyek, memastikan kesuksesannya nih. POAX itu biasanya mencakup 4. Yang utama tuh perencanaan, planning, perorganisasian, tindakan, action, dan pengendalian, kontrol. Nah, yang pertama itu ada perencanaan, planning. Tahapan perencanaan melibatkan identifikasi tujuan dan sasaran proyek, serta mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan proyek itu. Pada tahap ini perlu dianalisis dari resiko, menentukan anggaran, penjadwal, serta pemilihan metode dan alat yang digunakan dalam proyek gitu. Nah, yang kedua itu yang kedua ada perorganisasian organisme ya biasanya ya. Tahapan ini perorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek, termasuk personal, peralatan, dan materi. Pada tahapan ini juga dilakukan penentuan tugas dan tanggung jawab, serta struktur organisasi yang diperlukan dalam proyek. Nah, yang ketiga ada tindakan atau action. Nah, tahapan tindakan melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dibuat pada tahapan rencana. Pada tahapan ini, tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan jadwal dan anggaran yang diterapkan. Nah, yang keempat, jauh banget yang kelima. Yang keempat nih ya guys ya, ada pengendalian atau kontrol. Tahapan pengendalian melibatkan penentuan proyek dan pengambilan tindakan korektif, maksud aku, jika ada masalah atau ketidaksesuaian. Pada tahapan ini juga dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap proyek, serta melakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan proyek berjalan dengan sesuai rencana. Nah, ada juga lagi nih manfaat dari si POAX ini ya. Satu, ada efektivitas dan efisien pelaksanaan pekerjaan, yaitu dengan mengikuti tahap POAX ini, organisasi dapat memastikan bahwa proyek diorganisasi dan dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan dengan cara efektif dan efisien. Nah, terus yang kedua ada kualitas pengambilan keputusan. Mengambil keputusan didasarkan pada rencana yang telah dikembangkan dan data yang telah dikumpulkan selama tahapan perencanaan. Hal ini membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Yang ketiga, meminimalisirkan resiko. Nah, ini tuh memungkinkan organisasi mengidentifikasi resiko sejak awal dan mengambil tindakan yang perlu untuk mengurangi dampak resiko tersebut. Yang keempat ini ada efektivitas komunikasi dan koordinasi. Nah, ini tuh adalah POAX-nya itu untuk membantu organisasi dalam mengatur komunikasi koordinasi antara tim sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan memastikan bahwa semua orang dalam tim memiliki pemahaman yang sesuai tentang tujuan, sarana, dan tugas yang harus dilakukan. Nah, tadi yang keempat, sekarang lanjut yang kelima, akuntabilitas, transparansi. Dengan mengikuti tahapan POAX ini, organisasi dapat membantu dokumen dan melacak proses proyek ini. Hal ini membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi sehingga semua pihak terlibat dalam proyek dan dapat mengakses informasi yang sama tentang proses proyeknya gitu. Nah, yang keenam ini ada kualitas proyek dan layanan. Nah, si POAK ini membantu organisasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik karena setiap tahapan produk telah direncanakan dan dikelola dengan baik. Nah, langsung ke selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada penerapan metode si POAK ini. Ada satunya tuh ada proyek bisnis. POAK ini digunakan untuk dalam proyek bisnis seperti mengembangkan produk baru, perluasan pasar, mengoptimalkan proses bisnis atau inflasi sistem informasi. Nah, yang kedua ini proyek teknologi informasi. POAK ini dapat digunakan dalam proyek pengembangan perangkat lunak, implementasi infrastruktur TI atau migrasi sistem. Yang keempat ada proyek riset dan pengembangan. POAK dapat digunakan dalam proyek riset dan pengembangan untuk mengorganisasi langkah-langkah yang diperlukan dalam mengembangkan produk, teknologi, atau inovasi lainnya. Yang kelima ada proyek pengorganisasian acara. Nah, POAK ini dapat digunakan dalam proyek pengorganisasian acara seperti seminar, konversi, atau secara besar lainnya. Nah, yang keenam ini sosial dan kemanusiaan. POAK dapat digunakan dalam proyek sosial dan kemanusiaan seperti program membantu kemanusiaan, proyek pemberdayaan masyarakat atau program bangan sosial. Lanjut aja nih guys ya, yang terakhir nih ada apa aja sih? Yang terakhir ada tahapan mengevaluasi si POAK ini ya. Nah, tahapan untuk menganalisis apakah konsep POAK ini sudah diterapkan dan efisien dalam sebuah organisasi itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti berikut. Teng. 1. Evaluasi hasil proyek. Ini tuh langkah pertamanya adalah mengevaluasi proyek atau tugas yang telah dijalankan. Hasil proyek yang baik menunjukkan bahwa konsep POAK telah diterapkan dengan efektif. Nah, yang kedua itu ada tinjauan ulang tahap si POAK ini. Tinjauan kembali terhadap POAK yang telah dijadikan. Periksaan apakah perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pengambilan telah dilakukan dengan benar dan terstruktur. Nah, jika semuanya tahapan dijalankan dengan benar, nah ini menunjukkan bahwa konsep POAK telah diterapkan dengan efektif gitu. Yang ketiga ada evaluasi efektivitas. Nah, evaluasi efektivitas ini dapat dilakukan dengan membandingkan proyek yang telah diterapkan dengan konsep POAK dengan proyek yang dijalankan tanpa menggunakan konsep POAK itu, dan membandingkan kedua proyek tersebut dapat dievaluasi memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisien proyek. Nah, yang keempat itu ada tinjauan kinerja. Tinjauan kinerja ini kerja tim dan menjalankan proyek. Evaluasi apakah tim dapat bekerja dengan baik, saling berkoordinasi dan memenuhi tanggung jawab masing-masing. Kinerja yang baik menunjukkan bahwa konsep POAK ini telah diterapkan dengan efektif. Nah, yang kelima ada tinjauan terhadap penggunaan sumber daya. Nah, tinjauan kembali menggunakan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan anggaran yang dijalankan proyek. Nah, jika menggunakan sumber daya telah diatur dan dioptimalkan dengan baik, maka konsep POAK ini telah diterapkan dengan efektif. Nah, yang keenam ini ada umpan balik pemangku kepentingan. Nah, ini yang terakhir ya, ini yang keenam, umpan balik pemangku kepentingan. Nah, ini dapat meminta untuk balik dari stakeholder terkait pelaksanaan proyek yang telah dijalankan. Jika umpan balik yang diterima positif dan memuaskan, maka konsep POAK ini diterapkan dengan efektif. Nah, begitu. Nah, itulah penjelasan dari manajemen materinya dengan POAK itu ya. Apa sih tadi itu POAK, manfaatnya POAK udah aku jelaskan ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua ya guys, teman-teman semuanya ya. Nah, dari mana sih materi itu aku dapat? Nah, aku
aku dapat materi itu dari nih buku Strategic Management. Nah, nih guys, langsung aja beli bukunya. Di sini tuh banyak banget ya materi-materi tentang strategi manajemen. Entah itu apa ya, ada tadi termasuk ada POAX-nya juga ya. Yuk langsung aja beli sekarang juga. Yuk, kalau misalnya nggak mau beli bisa juga minjem di aplikasinya ya guys. Terima kasih yang udah nonton YouTube ini, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya. Kembali lagi bersama Tata, si pembawa kebahagiaan. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.